ya. Jadi untuk bisa berlatih sila sama dipanya kita harus mempelajari Visuddhi Magga ini. Yes, start. Namo tassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. So Visuddhi Magga is the two volumes. So start the Patamo Bhagava is the first volume. No? Ya, jadi Visuddhi Magga ini ada 2 volume ya, dua bagian. Jadi yang ini adalah bagian yang pertama. Patamo Bhagava, no? Visuddhi Magga, Patamo Bhagava. No? These all are nominative case, no? Because this is a masculine gender. No? Nah, ini kata-kata ini ya Wisuddhi Maggo, Patamo, dan Bhago. Ini dia adalah kata yang berjenis kelamin maskulin ya. Dan juga dia adalah ditulis dalam deklinasi nominatif. Makanya dia ada O di belakang. So Pali, every word has they have the declension. No? Ya, di dalam bahasa Pali semua kata-katanya itu pasti ada jenis deklinasinya. So everybody also should memorize declension chapter also, no? Otherwise you not understand when we explain the grammar, no? Ya, jadi saya menghimbau kita semua juga sebisa mungkin harus menghafal ya jenis-jenis deklinasi dari masing-masing kata itu agar karena kalau tidak hafal nanti akan bingung ketika saya menjelaskan ini. So in English also available, in Chinese also available, in Burmese also available. There are 3 languages we already translate, no? Ya, jadi bukunya ini ada dalam bahasa Inggris, Myanmar maupun Chinese ya. Jadi kalau yang tertarik bisa kalian coba cek ada 3 versi ini. So Nidana Katha is a which chapter you think? Katha. Feminine, okay. Feminine, no? So only are always the nominative case, no? Ya, jadi ini judul bagian pertama adalah Nidana Dikatha ya. Nah, ini saya tanya tadi ini gendernya apa, gender katanya. Ini kemungkinan adalah feminin, gender feminin ya. Nah, belakangnya adalah A. Jadi setiap nama dari bab itu biasanya ditulis dalam deklinasi nominatif. Okay, now you can see Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, no? Namo is a homemade too. Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. This 4 is the say the declension, no? Deity case, no? Because Namo is always with the deity case only, no other case, no? No, Namo is always with the deity case, no? But Namami, and Namami also same meaning. Namami is always the acoustic case, no? But, so no, because the Namo, they put the deity case. Tassa is a that, no? That this pronouns, no? That, no? Bhagavato, no? Bhagavato, Arahato, Sama Sambuddhasa, no? So this no? Buddha quality, no? Ya, jadi saya sudah menjelaskan tentang Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa ya. Jadi ini terdiri dari 5 kata ya. Kata pertama adalah Namo. Namo ini adalah kata yang tidak bisa dideklinasikan ya. Dia artinya adalah hormat, memberikan hormat gitu ya. Lalu biasanya saya sudah mengatakan kata Namo ini dia pasti berhubungannya dengan kata yang dideklinasikan dengan kasus deklinasi datif ataupun kepada ya gitu. Jadi makanya di sini kata tassa, bhagavato, arahato dan sama sambuddhasa ini mereka semua dalam deklinasi datif yang artinya kepada. Jadi namo itu menghormat kepada siapa? Kepada tassa, kepada dia, kepada beliau, bhagavato, kepada sang bhagawa, kepada arahato, kepada sang arahat, kepada sama sambuddha ya, sama sambuddhasa. Even the all deities, but no different group, no? Tassa or the one group. Bhagava is a Bhagawan, Bhaga, Silawan, like that. Arahato is a now like the Kicha, Chalan, Chalan, like that, no?
Sama samudaya like Purisasa like that. No? So different declension. No? But say the say declension but different group. No? Ya, jadi walaupun oh tadi ada yang kurang ya. Jadi tadi saya udah bilang kalau namo itu kan artinya menghormati biasa dengan kata yang ditulis dalam deklinasi datif. Sementara namami, kalau untuk namami itu biasanya dia itu walaupun sama-sama artinya menghormat, dia itu biasanya dipasangkan dengan kata yang ditulis dalam deklinasi akusatif sebagai objek yang dihormati gitu ya. Lalu tadi saya sudah menjelaskan tentang kata tassa, bhagavato, arahato dan sama sambuddhasa. Walaupun mereka semua ini ditulis dalam deklinasi datif ataupun kepada, tapi mereka ini tergolong dalam grup-grup yang berbeda, grup-grup kata yang berbeda. Misalkan tasa ini dia sebagai pronoun ataupun kata ganti ya. Jadi deklinasinya itu kadang agak berbeda. Lalu bhagavato ini dia termasuk dalam kata dalam grup bagawan atau silawan ya. Jadi deklinasinya agak berbeda. Untuk arahato ini juga dia termasuk dalam grup carang-caranto ya. Jadi dia deklinasinya agak sedikit berbeda juga. Sama Sambuddha ini seperti kata purisa ya. Jadi walaupun semuanya ini tasa, bhagavata, arahato, sama sambuddhasa semuanya itu dideklinasikan dalam datif ataupun kepada, mereka itu masing-masing katanya tergolong dalam grup kata yang berbeda, golongan kata yang berbeda. Okay, now nidana di kata. So nidana adi. Nidana plus adi plus kata. No? Hmm. Ya, lalu kata nidana di kata ini ya, ini sebenarnya gabungan dari tiga kata, yaitu nidana, adi, dan kata. So nidana is an introduction. Introduction of this Visuddhi Magga called nidana. No, nidana, etc. No? Jadi kata nidana ini artinya adalah pembuka ya, pembukaan. Sementara adi itu adalah yang dimulai dari, jadi artinya nidana adi itu artinya adalah yang dimulai dari nidana. Jadi maksudnya adalah nidana, pembukaan dan seterusnya. So kata is like lecture. No? Lecture or chapter or like that. This called kata. No? Hmm. Ya, untuk kata ini artinya adalah pembahasan ataupun ucapan ya. Jadi ataupun bagian pembahasan. Jadi nidana di kata ini artinya adalah eh, pembahasan yang dimulai dari pembukaan. So he was speech, introduction speech like that. No? Jadinya adalah penjelasan ataupun ucapan tentang pembukaan Wisuddhi Magga ini. Sile petitaya narosa penyo cita penyi ca bawayan. Atapi nipago beku so ima wijete ye jatandi. No? So whenever Buddha goes start this stanza, no? Use taken for the Samyutta Nikaya. No? Ya, jadi syair pertama ini adalah syair yang digunakan oleh Bante Buddhaghosa untuk membuka Wisuddhi Magga ini ya. Ini syair yang dikutip dari Samyutta Nikaya. So in this stanza, no, you can see, no, sile, no, sile paditaya, no, this one meaning. No, paditaya meaning is no, based on, no, paditaya is based on, no, sile paditaya, no, based on the sila, no, because sila is according to declaration, this neutron jeta, this located case singular, no, sile, no, like jete, like no. No, Paritaya is a gerund, like toa, like that. No. Therefore, no, having based on the sila. No. Ya, jadi ini kata syair ini dimulai dengan sile patithaya ya. Sile ini artinya adalah sila, tapi dia dideklinasikan dalam deklinasi lokatif tunggal ya. Gitu. Jadi pada sila gitu, di sila. Lalu patithaya ini dari kata patitha ya ataupun eh, berlandaskan, dilandaskan. Tapi patithaya ini adalah sebagai gerund. Jadi artinya setelah berlandaskan gitu. Setelah berlandaskan kuat pada sila gitu. Maksudnya arti dari sila patithaya ini. So if you understand the grammar, so nowadays are very easy. You can click Paritaya and the time appear here. Paritaya is a gerund. No. Now how to translate? No. No, standing back or having stood. No, like that. No.
Ya, tadi saya udah bilang bahwa di zaman sekarang mudah ya, maksud untuk tahu Hmm. masing-masing kata. Tadi untuk sila ini dia Oh, so sila is neutral, saya. Sile Hmm. neutral jeta silan. Hmm. No matter it is a silan. Oh. Ya, Silan silani. hmm. No. Ya, kata sila ini adalah kata dengan jenis 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 Hmm. gendernya Hmm. netral ya gitu. Makanya lokatifnya dia tetap sile. Lalu tadi saya udah menjelaskan tentang patitha, patithaya ini kalau kita klik itu ada langsung ada di kamusnya ya bahwa Hmm. jika dia ditambahkan dengan kasus lokatif maka dia artinya adalah setelah berlandaskan ataupun berdiri pada apa pada yang tadi yang lokatif yaitu sila. So in all clear, always that you click the what and then they appear like sila is a neutral jeta like that. No? Hmm. Ya kalau tidak jelas ya, kalau misalkan kalian ragu, kalian bisa klik di masing-masing katanya ya. Jadi nanti eh, jenis kelamin ataupun arti dari kata itu bisa langsung muncul di aplikasinya. But memorize is better lah. Memorize at the time more easy to understand. Tapi kalau bisa hafal ya jauh lebih lebih bagus ya. Jadi lebih mudah untuk mengerti. Hmm. Sile Padetaya, no, having established in the sila, no, or having based on the sila, no, in the sila, no, this is one the one meaning, no. Another is a nero or here nero. Nero is a like police or like no. Nero is a you. Nero is a who? Human being. You lah. You all are nero. Hmm. Ya, jadi itu sile patithaya itu satu Nero. satu kalimat sendiri ya. Man. Jadi setelah berdiri pada sila. Lalu naro sapanyo ini juga apa satu kata sendiri. Naro ini artinya adalah eh, seseorang ataupun laki-laki, tapi ini lebih ke arah seseorang yaitu Hmm. kita semua maksudnya. Nero. Nero also to maybe manusa also to maybe no. Even the Nero they translate the man, no, but for women also included, no, because the past. Ya, jadi walaupun naro ini dia ada dua arti ya, artinya seseorang ataupun laki-laki, tapi sebenarnya di sini maksudnya lebih ke arah semua orang ataupun siapapun. Okay, this Nero is a subpenyo Nero. So this Nero no modified by subpenyo. This subpenyo is a penya is a wisdom. Subpenyo is a this this man, this person has a very sandy penya. Very sandy wisdom. Hmm. Jadi naro ini kan tadi orang ya. Sapanyo ini artinya adalah yang memiliki kebijaksanaan. Ini dia sebagai kata keterangan dari kata naro tersebut. Jadi yang dimaksud dengan memiliki kebijaksanaan maksudnya adalah uh, kesadaran kelahiran ulangnya itu berasosiasi dengan kebijaksanaan. Silipati Thaya Naro Sapinyo that so Sapinyo very sandy pinya. Therefore, this person is a T to go born. Otherwise, he cannot take the megaphala. Therefore, they are very important. Very sandy pinya, T to go born. No. Ya, jadi untuk orang yang disebut sebagai sapanyo ini, sebagai orang yang memiliki kebijaksanaan ini, artinya adalah orang yang kesadaran kelahiran ulangnya itu berasosiasi dengan kebijaksanaan. Berarti dia ini adalah orang yang tihetuka, yang kesadaran kelahiran ulangnya itu memiliki tiga akar. Karena jika seseorang ini tidak memiliki tiga akar dalam kesadaran kelahiran ulangnya, maka dia tidak mungkin mencapai magga dan phala di kehidupan ini. So therefore, Sapinyo Naro, no. Sapinyo Naro, no. Having based on the sila. After that, what he should do. Chaitan ba penyi cha bawaya. No. Chaitan is a concentration. No. Penyi is a vipassana penya. This is also another wisdom. This wisdom is a vipassana wisdom. Bhavaya is a bhavaya to, no? Gachan and gachan to, bhavaya to. No, developing, no? Bhavaya meaning is a bhavaya to, no? Cultivating, no? Developing. No? Ya, jadi setelah seseorang ini sile patithaya naro sapanyo, setelah seseorang bijaksana ini, seseorang yang memiliki kesadaran tiga akar ini berdiri teguh pada sila, setelah itu apa? Setelah itu di sini dijelaskan bahwa citang panyanca bawayang. Citang panyanca, cita dan panya. Cita ini artinya kesadaran ataupun konsentrasi ya. Lalu
panya ini kebijaksanaan. Bahwa yang ini adalah artinya mengembangkan. Dia ini tergolong dalam kata seperti arahang arahanto ya, carang caranto grupnya. Jadi dia ini, so this is nominative also sir. Nominative is singular, no? Like the present participle we call. Ya, Present participle, like sitting, the girl sitting on the chair, like that. Oke. Ya, jadi bahwa yang ini dia ditulis juga dalam deklinasi nominatif juga ya, nominatif tunggal. Artinya dia sebagai orang yang mengembangkan gitu. Mengembangkan apa ya? Tadi cita dan panya, konsentrasi dan kebijaksanaan. Therefore, we translate the developing or cultivating samatha and vipassana. Ya, jadi maksudnya juga adalah seseorang yang mengembangkan samatha dan vipassana. Sile Vedetaya Nalosa Pinyo Jita Pinyi Cha Bhavayan. So in this case, no, Padisanti wisdom man, no, cultivating samatha vipassana, having based on the sila. Okay, now you're finished. Ya, jadi itu baris pertama selesai ya. Artinya adalah setelah seorang itu apa setelah seseorang yang bijak itu dia itu berdiri teguh dalam sila, dia itu mengembangkan samatha dan vipassana, cita dan panya, konsentrasi dan kebijaksanaan. Atapi Nipako Bhikkhu. Atapi. This also nominated case. Nipako also nominated, Bhikkhu also nominated. No? They also are the same person, Naro Sapenya. This person, no, happy, no, diligently practice. At that time, Nipako also one kind of wisdom. No, at that time, mature. So they are in this state, there are three wisdom. One is a Sapenya, Padisanti Penya. Another is a Penya, Vipassana Penya. This Nipako also the mature wisdom. Jadi di baris selanjutnya adalah atapi nipako biku ya. Tiga kata ini ditulis dalam deklinasi yang sama, yaitu nominatif. Jadi mereka ini sebenarnya masih merujuk kepada orang yang sama, yaitu adalah orang yang bijaksana yang tadi, Narosa Panyo tadi gitu. Mereka merujuk kepada yang sama, makanya mereka ditulis dalam deklinasi yang sama gitu ya. Jadi atapi juga nominatif, nipako juga nominatif, biku juga nominatif. Atapi artinya adalah dia bersemangat ya. Nipako ini artinya bijaksana, biku ya biku ya. Jadi di sini dari awal syair sampai kata biku ini kita ada tiga kata yang bijaksana, yaitu sapanyo, panya, dan nipako. Tapi saya mengatakan bahwa tiga kebijaksanaan ini merujuk kepada tiga kebijaksanaan yang berbeda ya. Kalau tadi sapanyo itu adalah kebijaksanaan yang berasosiasi pada kesadaran kelahiran ulang, panya di sini adalah sebagai kebijaksanaan wipasana, sementara nipako ini artinya adalah suatu kebijaksanaan yang sudah matang. Another meaning that Nipako is as they translate intelligent, wise. This meaning is that he's a clever. He's clever. He's skillful how to practice samatha vipassana. This person like that. Nah, nipako ini kalau kita klik di kamusnya ya, itu kadang diterjemahkan juga sebagai pintar ataupun cerdas selain dari bijaksana gitu ya. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya seseorang yang nipako ini dia mengetahui dengan jelas bagaimana cara berlatih yang benar. So this bhikkhu have a knowledge how to practice this meaning. No? Jadi maksudnya adalah orang yang mengetahui bagaimana sebenarnya cara berlatih yang tepat. Okay, so Atapi Nipako Bhikkhu. Nipako, sometimes they translate master, chief or master also. So he's a very skillful person. Atapi, he also diligent person. No? No? Or are modified to this narrow sapinyo. Ya, jadi nipako ini kadang juga diterjemahkan sebagai ya orang yang sangat ahli ya. Atapi ini artinya adalah orang yang bersemangat ataupun penuh usaha gitu ya. Jadi intinya atapi dan nipako ini maupun biku ini dia sebenarnya adalah merujuk kepada orang yang sama, yaitu naro sapanyo, orang yang bijaksana tadi. So according to the sentence, no, Sile Bedetaya Nano Sapenyo Jita Penyicha Bhavaya Atapi Nipako Bhikkhu. No? Okay, we should stop here because another sentence has there, he has a soul. Therefore, we should stop here. Because soul is that bhikkhu. No? So this soul is referred to this
this nano sapinyo again. Therefore, split to 7. No? First, no? Silipati Tayanano sapinyo, Chita Penyin Jabawaya, Atapi, Nipoko Bhikkhu. Okay, enough. No? After that bhikkhu. No? So therefore, no? Silipati Tayanano sapinyo, at the time, no? Sapinyo, no? Nano sapinyo, Chita Penyin Jabawaya, no? Atapi Nipoko Bhikkhu. No? Atapi Nipako Bhikkhu. This bhikkhu also referred to the Naro. No? So therefore, no, there are no conjugative verb. Or you can see no conjugative verb. No? So at that time we can make the one the nominative case, the verb like that. No? Atapi Nipako Bhikkhu. No? Atapi we can make the verb like that. No? No? Diligent. No? Practice diligent. No? Nipako Bhikkhu, no? Can do the nominative case as a verb like that, no? Ya, jadi sampai kata bhikkhu itu ya sebenarnya kita udah harus berhenti sebenarnya. Kenapa? Karena di yang yang kalimat berikutnya itu ada kata so. So ini artinya adalah dia kata ganti orang tersebut artinya ataupun dia ataupun beliau. Jadi sebenarnya ini merujuk kepada orang yang dijelaskan di kalimat sebelumnya, yaitu siapa? Yaitu si bhikkhu tersebut, si bhikkhu yang rajin dan cerdas itu. Yaitu yang merujuk juga kepada siapa? Kepada si Naro Sapanyo itu, kepada si orang yang bijaksana itu ya. Jadi di kalimat berikutnya itu sudah merujuk ke kalimat sebelumnya. Jadi makanya kita bisa pisah dua kalimat ini sebenarnya gitu ya. Jadi kata Sayadaw di kalimat dari kata sile sampai biku itu sebenarnya kalau kita cari dia tidak ada kata kerja konjugasinya ya. Tidak ada yang belakangnya ti ataupun mi dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak ada kata kerja konjugasi, kita bisa menggunakan kata yang ditulis dalam deklinasi nominatif itu sebagai kata kerjanya. Misalkan kita pengen ambil atapi ataupun nipako sebagai kata kerjanya itu bisa ya. So after that, no, another sentence you can translate so bhikkhu, that bhikkhu, no? So is that meaning, no? So is that, no, that bhikkhu, no? So even those, no, different place, bhikkhu can be, no, so bhikkhu like that, no? Because this bhikkhu also, this Narasapanya, the same meaning, no? The same person, it's the same entity. Therefore, so bhikkhu, that bhikkhu, iman vijataye jatan, no? Right? In this sentence, the word is a vijataye, no? Vijataye. No, vijataye meaning is a, vijatayati, no? Antangar and knows. And no meaning is a, and no release. This we can call and loose, no? Lock and lock like that. And loose, no? Oke. Ya jadi di kalimat yang berikutnya so imang wijataye jatang ti ya. Jadi kata so ini seperti tadi ini adalah kata ganti perorangan gitu ya. Jadi artinya orang tersebut. Dan merujukkan kepada siapa? Kepada biku yang dijelaskan di kalimat yang sebelumnya, kepada narosa panyo yang dijelaskan di kalimat sebelumnya itu ya. Jadi hanya dengan kata so ini dia sudah menggantikan yang dijelaskan, orang yang dijelaskan di kalimat sebelumnya. So imang wijataye jatanti. Imang ini artinya adalah ini ya. Wijataye. Wijataye ini adalah kata kerjanya di kalimat ini. Wijataye ini artinya adalah dia melepaskan. Artinya melepaskan. So we find the verb is that other word very easy. Vijataye is a verb, and then we find the another word object. Object is a ima jata, no? Jata is a object, no? This ima is a this meaning, no? This jata, no? This jata. Jata is a what? Tanga, no, note, no? So, and no, this no. But bhikkhu can and no, this no. So no meaning is that we are binding by the many no, not to escape from samsara. So this person can make and no, and then we are liberated from the samsara. This meaning liberated.
Ya, jadi setelah kita mencari kata kerjanya ya, itu mengetahui satu kalimat itu jauh lebih gampang. Jadi kita kalau sudah ketemu di sini kan kata kerjanya adalah wijataye ataupun dia melepaskan ataupun melepaskan ya. Jadi so itu kan dia biku tersebut. Dia melepaskan apa? Ya, berarti sisanya adalah kita butuh objeknya kan. Berarti objeknya di sini adalah imang dan jatang. Jatang ti ya. Jadi imang itu adalah ini. Jatang, jatang ini artinya adalah ikatan. Jadi so imang wijataya jatang itu artinya adalah biku tersebut, orang tersebut melepaskan akan bisa melepaskan ikatan ini. Ikatan apa maksudnya? Ikatan yang mengikat kita pada samsara. So this stanza is from Devata Sanyutta, Devata Sanyut. No? So one Deva asking, no, how to undo this note like that. So at the time Buddha answered this stanza. Ya, jadi sebenarnya kutipan syair yang ini apa? Kan di situ ditulis adalah kutipan dari Samyutta Nikaya. Ini sebenarnya dari bagian Dewata Sangyutta. Di suta tersebut dikatakan ada seorang dewa bertanya kepada Buddha, bagaimana caranya kita melepaskan ikatan ini? Jadi Buddha menjawab dengan syair yang ini. So Putujana are binding by many the Pheta Sanyojana. No? We cannot escape from samsara. No? So internet, external, they are binding by the Pheta Sanyojana. So therefore, this Deva asking the Buddha. Jadi di dalam suta tersebut seorang putujana itu dikatakan adalah seorang yang terikat oleh banyak ikatan ya. Kita seorang putujana itu masih terikat oleh 10 ikatan, 10 samyojana ya. Makanya kita masih terikat dalam samsara. Jadi di suta tersebut si dewa itu bertanya kepada Buddha, bagaimana caranya kita melepaskan 10 ikatan ini? Therefore, Visuddhi Magga explains this stanza. Iti hidang wutan kasama pana etan wutan bhagawantan kira saoti yang viharantan Rati bhage nyataro dewa buddha upasengame dwa atano sansara samukha tatan. So one the Sati Deva Buddha no, approach to the Buddha and asking this question. Ya, jadi setelah mengutip syair tersebut ya sebagai pembuka dari Wisuddhi Magga ini, di sini Bante Buddha Gosaya menjelaskan tentang syair ini ya dari kata iti hidang hutang, kasma panetang hutang dan sebagainya sampai Dewa Puta upasang kami itu atano sang saya samuga tatang. Ya, jadi ini hanya taruh Dewa Puta upasang kami itu atano sang saya samuga tatang artinya adalah seorang dewa, seorang putra dewa ataupun seorang dewa ya mendekati Buddha dan bertanya tentang hal ini kepada Buddha. How to asking? Anto jata bayi jata jata ya jatita paja tata gonama bochami ko ima wijataye jatanti. So Deva Buddha asking this question to the Buddha. You understand, right, Pali? Very deep. Ya, ini syair bagaimana si dewa ini bertanya kepada Buddha ya. Ini sebenarnya syairnya sangat indah ya sebenarnya. Kalau kalau ngerti Pali ya. Tapi ini di situ ya syairnya. Anto jata bahi jata jata ya jati tapaja tang tang gotama bocami ko imang wijata ye jatanti. So you try yourself, no, to translate, no. But easy like Anto jata. Anto is inside. No? Inside also the note. But he is external. No? But he Anto and Behi. Anto is internal. Behi is external. No? Jata is a note binding. No? Jataya jatita paja. No? Many binding. Many binding. No? Paja is a living being. No? So living being are was binded by many binding. This meaning. No? So how many binding? Anto internet also had, external also had. So Anto Jata he translate. How to translate? Anto Jata. No, inner, no, okay, inner one, no, internet tanga, okay, inner note. But he is a external craving, okay, external note, no. So Anto Jata, Bahi Jata, Jataya Jatita Paja, no. Tan Gonama Puchami. Puchami is a Aham Puchami, no. No.
Gautama is he calling the Buddha or Bandi Gautama like that, no? Tata Gautama Puchami, no? Tata, no? That, no? Ko Iman Vijayadaya, who can note this, who can unnote this note like that? Ko is a who. Vijayadaya, who can make, no? Who can unnote this note like that, no? Ko Iman Vijayadaya. So therefore, no, in this sentence, no, many split sentence. Andojata, Bahijata, no, no, this other one sentence. Andojata, one sentence. Bahijata, one sentence. One word also one sentence, no, no, no. Jataya, Jatita, Baja. This is one sentence, no, no, no. So this meaning is that this Baja is a subject like that. Living being, no. You can click at the time you can find Baja is a people. Any people called Paja. No, we also Paja. No, feminine gender. No, singular. No, Paja. Pa. No, can make the plural meaning also. Really, people is a plural meaning. No, Papali is this a singular. No, Paja. This Paja is a Antojata. No, Antojata. Internet also has a lot of the note. Bahijata. No. Internet also a lot of note like that. No. Jataya Jatita Baja, no? No, Jatita, no? Jatita is a, how to translate it? Jatita is a noted, noted by no. Jataya is the instrument key, no? Jataya Jatita Baja. No, no, no. Shall not be because we need the Jatita, right? At that time, we need the instrument there, no? No, Jatita. Jatita is a passive word really, no? No. So people are noted by no noted by note. Jataya Jatita Paja. Jata also note, right? Jataya. So beta is a no no yeah. It's a instrumental case, no? Ya, jadi satu kalimat ini ya, dari saya suruh translate sendiri sebenarnya, tapi bercanda saya ya. Di sini anto jata bahi jata jataya jatita paja tang tang gotama pucami ko imang wijataya jatanti ya. Anto jata, anto ini terdiri dari dua kata ya, anta dan anto dan jata. Anto ini artinya di dalam. Jata tadi kan sudah jelaskan ya, artinya ikatan. Bahi jata ini terdiri dari dua kata, bahi dan jata. Bahi itu di luar, jata itu ikatan. Jadi anto jata bahi jata artinya adalah terikat di dalam dan terikat di luar. Lalu jataya jatita paja. Jataya ini akar katanya sama, yaitu jata, yaitu ikatan ya. Jatita itu juga sama, akar katanya adalah jata ataupun ikatan. Tapi perbedaannya adalah di sini jataya, di sini adalah kata yang ditulis dengan deklinasi instrumental ataupun oleh ikatan gitu. Jadi kalau jatita, jatita ini lebih ke arah kata kerja pasif. Jadi sebagai terikat gitu. Kalau paja, paja ini artinya adalah orang-orang ya. Di sini dia gendernya feminin, singular ataupun single tunggal ya, nominatif tunggal. Jadi di sini jataya jatita paja. Paja ini artinya orang-orang ya. Jadi maksudnya orang-orang ini terikat oleh ikatan yang di dalam maupun yang di luar. Lalu setelah itu tang tang gotama pucami ko imang wijataya jatanti. Tang tang ini artinya ini gitu ya. Tang kalau dua kali maksudnya ini dan ini maksudnya inilah gitu ya. Inilah Gotama ya maksudnya merujuk kepada Buddha. Ini deklinasinya vokatif maksudnya. Gotama is vocative. Oke, tiga, Ya. ya. Ya, Gotama ini deklinasi vokatif sebagai panggilan ya. Inilah yang saya tanyakan kepada Gotama. Puchami ini artinya adalah saya bertanya. Karena ada belakang mi ya. Ini adalah kata kerja konjugasinya. Artinya saya yang bertanya. Saya bertanya ini kepada Gotama, kepada Sang Buddha ya. Ko imang wijataya jatang ti. Ko ini artinya adalah siapa. Imang adalah ini. Wijataye artinya adalah terbebas ataupun terbebas ya, dan jatang artinya adalah ikatan. Siapa yang bisa terbebas dari ikatan ini gitu. Ini adalah
syair dari yang ditanyakan oleh dewa tersebut ya. Tadi saya sudah membahas sedikit bahwa walaupun ini seolah ada empat bagian, tapi ini sebenarnya yang antojata, bahijata itu adalah satu kalimat sendiri, satu kata tapi satu kalimat. Artinya terikat di dalam, bahijata terikat di luar. Lalu jataya jatita paja itu satu kalimat sendiri. Artinya adalah orang-orang terikat pada ikatan. Gitu ya. အတွင်းလဲရှုပ်အပြင်လဲရှုပ်တဲ့နော်မြန်မာ is a very more easy အနေနော်အတွင်းမှာလဲရှုပ်တယ်ရှက်မြက်ဖွေးရှက်ပြီးထားတယ်ဝါယုလိုပဲတဲ့နော်ဝါယုလိုပဲနော်တချို့ဝါယုတွေနော်တချို့နော်ကြက်ခတ်ဝါနေတယ်နော်နော်ဝါယုရည်တစ်ခုလိုနော်ရှက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနော်ရှက်နဲ့ဖွေးရှက်ပြီးတော့နေနော်ဘယ်လိုမှဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးအဲ့ဒီဝါယုတွေကတစ်ခါကြရင်နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပေါ့နော်အန္တောဇတဗဟိဇတဇတယဇတိတာပကြတန်တံကောရမပုချာမိကောဣမံဝိဇတေဇတံဒီလိုရှုထွေးနေတဲ့နော်ဒီအရှုရှက်ကြီးကိုဘယ်သူများဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါမလဲတဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကဖြည့်ရှင်းနိုင်မလဲတဲ့နော်နော်အဲ့ဒီနတ်သားကမေးတာနော် so this meaning is how to escape from the samsara this meaning no how to solve this problem Ya, jadi maksud inti dari syair ini, dari pertanyaan sang dewa tersebut adalah dewa ini bertanya kepada Buddha, bagaimana sih sebenarnya cara seseorang itu bisa terbebas dari ikatan sangsara ini? Bagaimana cara terbebas? Iti hidang wudang. So iti hi idang, no? Hidang is a hi plus idang, no? Iti hi idang wudang. No? Wudang meaning is a Buddha set in the Samyutta Nikaya, no? Ya, saya sudah membahas kalimat yang di atas ya, iti hidang wutang. Ini kata hidang itu terdiri dari dua kata ya, hi dan idang ya. Iti artinya adalah ini, hidang adalah tentunya wutang, artinya adalah yang diucapkan. Maksudnya diucapkan oleh sang Buddha, sang Bagawa. Customer is a wine Buddha set, no? This stanza, no? Lalu kata yang selanjutnya kasma. Kasma ini artinya adalah kenapa? Kenapa Buddha berkata seperti itu maksudnya? So seeing the customer, this which declension, customer, sama, purisama, no ability, no, no purisa sama, no, customer, no. No, this is a decline because core, right? Core. Oh, Core, can, ke, no. This is a decline customer. but here they write indeclinable. For the kasma. Kasma lah. Ka sama. Maybe sometimes this grammar wrong maybe. Have to edit again. No. This better this kasma. Kasma. Pana etan. Panetan is pana etan. No. Kasma pana etan. Wodan. Why Buddha said like that. So at the time whenever Buddha goes out is Bhagavan tan kira. Kira meaning is he not directly hurt. Indirectly he hurt. No. Because at the time Buddha goes out is already 400 years over after Buddha Pranibana. So he said, oh, I hurt no Kira. No, indirectly. No. Buddha stayed there, Sawati and Viharatan. No. Kira. Oh. Ya, selanjutnya kata kasma ya. Tadi kasma panetang hutang. Kasma ini sebenarnya kalau di kamus ditulisnya itu indeclinable, tidak bisa diturunkan. Tapi kata Sayadaw sebenarnya ini dia adalah turunan deklinasi dari kata ko. Ko ini artinya adalah di mana ya, di mana. Ataupun dari kata ka ya, ka, di mana. Jadi di sini dia kasma ini sebagai deklinasi dalam kasus ablatif, artinya adalah dari. Jadi kalau tadi kata K itu adalah mana, jadi maksudnya kasma ini artinya dari mana. Dari mana panetang wutang. Etang itu
itu, wutang itu diucapkan. Jadi artinya adalah dari mana itu diucapkan. Tapi sebenarnya lebih tepatnya artinya adalah kenapa itu diucapkan gitu ya sebenarnya kasma ini. Lalu Bagawantang kira sawatiang wiharantang. Bagawantang yang maksudnya sang Bagawa, kira ini artinya adalah eh, sesuatu yang kita tidak dengar langsung gitu ya. Jadi Bante Buddha Gosa pun tidak mendengar langsung Buddha mengatakan ini gitu, tapi dia mendengar dari yang diturunkan dari sutta gitu ya. Jadi ini seperti kata Indonesia, dia mengira gitu. Dia mendengar, dia tidak tahu pasti, tapi dia mengetahuinya dari orang lain gitu ya. Sawatiang Wiharantang, tinggal pada saat itu Buddha tinggal di Sawati. So this Deva Buddha, no, so asking the question the Buddha. Therefore, they put the Bhagavata acoustic, no, because at the time the Buddha is a object, no object, because he had to approach to the Buddha, no, therefore, so he made the Bhagavata is acoustic. This Bhagavata is a Savati and Viharata, so staying in the Savati at the time. So other than Savati is a which case you think? Look at the case, right? Yeah, Savati and Viharata. Therefore, Bhagavata is acoustic. At the time, Viharata also they pour the acoustic like that because say identity, no, like that, no. So Pali had to study like that. So Viharata is modified to Bhagavata. Therefore, must be the same case like that. No? Ya, jadi kita bahas yang selanjutnya ya. Bagawantang kira sawati yang wiharantang ya. Ini kata Bagawantang artinya adalah Bagawa ya, Sang Buddha gitu ya. Tapi di sini ditulis dalam deklinasi akusatif sebagai objek. Akusatif itu artinya sebagai objek. Objek yang apa? Objek yang ditanya oleh si dewa tersebut. Karena dewa tersebut bertanya kepada Sang Buddha gitu ya. Kira tadi sudah dijelaskan Sawathiang. Sawathiang ini nama tempat ya, Sawati. Nah, karena dia menjelaskan tempat, maka dia itu ditulis dalam deklinasi lokatif. Jadi pada saat itu Sang Bagawa tinggal di Sawati gitu ya. Wiharantang ini artinya tinggal. Nah, tapi di sini ditulis juga dalam deklinasi akusatif. Kenapa seperti itu? Karena yang tinggal di Sawati dengan Bagawa itu sama. Maksudnya orang yang tinggal di Sawati dengan Sang Buddha itu adalah orang yang sama. Makanya mereka itu ditulis dalam deklinasi yang sama, yaitu sama-sama akusatif. Kurang lebih seperti itu. Who approach? Enyatro Deva Buddha Upasagamito. Enyatro is a Sate Deva, no? Having approach. What time? At the time, they say that the time. Rati Bagi, no? Therefore, he makes a look at this, no? He want to show the time. Midnight, no? Rati Bagi. This Ratibagi doesn't explain which part of the night, Sayadaw. Doesn't the first watch, second watch, third watch? Not sure this one. No, say the day, night time. Night time. Yeah. One part of the night. Night time. Night portion. Night portion. Yeah. Ya, jadi jadi midnight lah. Ya, lalu selanjutnya ada kata Ratibagi Anyataro Dewa Puto ya. Ini Anyataro Dewa Puto ini adalah sebagai subjeknya orang yang bertanyanya ya. Jadi Anyataro ini artinya adalah suatu seseorang yang kita tidak jelas siapa gitu. Dewa Puto artinya seorang dewa, putra dewa ataupun dewa kecil gitu. Artinya adalah seorang dewa, sesosok dewa. Lalu Ratibagi ini dia ditulis dalam deklinasi lokatif. Walaupun dia ditulis dalam deklinasi lokatif, kadang deklinasi lokatif itu bisa menunjukkan sebagai waktu ya. Karena rati bage ini artinya adalah suatu bagian dari malam. Jadi maksudnya mungkin tengah malam gitu ya. Jadi dia ditulis dalam deklinasi lokatif untuk menunjukkan waktu. Jadi seorang sesosok dewa pada tengah malam gitu ya, mengunjungi sang Bagawa. Surati bagenya dalo dewa buddha upasangame dwa atano sansaya samukata dan Ando jada vijada jataya jati davajata dan gorama puchami ko ima vijadaye jatadi ima pinya puchi. So puchi is a meva in this sentence, no? This is a conjugated verb, no? So conjugated verb is the most powerful one, no? So if conjugated verb, this surely is a meva, no? So puchi is a past tense, no? Puchami is a present tense. Now, Puchami here is a president. Here is a Puchi. Why they made the past time? Because at the time, whenever Buddha Gosa is played in the previous condition. Therefore, he put the Puchi. No?
Ya, jadi di situ kalimatnya tadi Bagawantang kira sawati yang wiharantang rati bagi anyatro dewa puto upasang kami itu atanosang saya semoga datang. Lalu tadi ada syair yang dalam Samyutta Nikaya itu. Lalu setelah pengutipan itu imang panjang puci. Imang ini artinya ini panjang artinya adalah pertanyaan, puci artinya adalah bertanya atau bertanya. Tapi ini dalam status kerja masa lampau gitu ya. Jadi puci ini adalah kata kerja utamanya sebenarnya karena dia adalah kata kerja konjugasi dalam satu kalimat ini. Jadi sebenarnya yang tadi dari Bagawantang Kira Sawati yang sampai Imang Panjang Puci itu adalah satu kalimat ya gitu. Jadi seperti biasa yang saya udah bilang bahwa dalam satu kalimat kita harus cari kata kerja utamanya dulu. Di sini kata kerja utamanya adalah puci ataupun bertanya ya. Jadi sang dewa tersebut bertanya pertanyaan ini kepada sang Bagawa ya. Tapi di sini puci ini sekali lagi ditekankan bahwa ini adalah kata kerja masa lampau ya. Karena di sini Bante Buddha Gosa menekankan bahwa pertanyaan ini ditanyakan oleh sang dewa tersebut bahkan sebelum waktunya Bante Buddha Gosa gitu. Makanya di sini ditulis dalam kata kerja masa lampau, bukan pucami ya. Kalau pucami itu adalah bertanya juga artinya, tapi dia ditulis dalam status kerja masa sekarang. So in this sentence, you can see, no, two actions. One is a upasangamitva, no, another is a puchi. In these two actions, no, upasangamitva arising in the past. Therefore, it's called pupakala action. Therefore, they pour the dua like that, no. So in these two actions, so upasangamitva arise first. So approach first, this meaning, no. But he not the pay for me, no, he not say, should be pay for me. Hmm. Ya, jadi saya udah bilang ya di dalam kalimat itu Bagawantang kira sawati yang wiharantang rati bagi anyatro dewa putra upasang kami tua atano sang saya samuga tatang. Di sini kan artinya adalah seorang dewa ya, seorang dewa itu mendekati Buddha ya, lalu bertanya suatu pertanyaan gitu ya. Nah, di sini jadi seolah-olah di dalam kalimat ini ada dua kata kerja, upasang kami tua ataupun mendekati sang Bagawa dan puci, dia bertanya gitu ya. Nah, tapi di sini kata kerja utamanya tetap puci ya, karena dia adalah kata kerja konjugasi. Sementara upasangka mitwa ini adalah kata kerja yang uh, sekunder mungkin ya, bukan yang utama gitu. Jadi yang upasangka mitwa ini terjadi terlebih dahulu. Jadi sang dewa ini mendekati dulu. Upasangka mitwa ini artinya adalah setelah mendekati ya. Jadi setelah mendekati Buddha, baru dia bertanya pertanyaan ini. Jadi kata kerja upasangka mitwa ini terjadi pertama, baru setelah itu dia puji, dia bertanya. Nah, saya udah bilang bahwa di kalimat ini lucunya dewanya ini dia tidak menghormat kepada Buddha gitu. Dia datang langsung nanya aja gitu. Jadi harusnya sih baiknya menghormat dulu baru bertanya. Kundadhana, how you think this Deva not pay whom make Buddha? You want to go back quickly, maybe. Sometimes maybe another he not a Buddhist at the time. Yeah, he want to ask a question only maybe. But Mingla Sutta at the time, Mingla Sutta is a Abhiwade Dua, no? Ikamanda Atasi. No? Upasangami Dua, no? Abhiwade Dua. Always pay whom make Buddha first before asking question. Ya, dan Here tadi, not pay whom make. ya, tadi saya udah tanya kepada Samanera Utamananda ya, gimana? Ini kenapa dewanya tidak menghormat kepada Buddha? Jadi kata Sayadaw mungkin dewanya pengen buru-buru pulang ya, ataupun dewanya mungkin pada saat itu dia bukan Buddhis sebenarnya, apa? Dia makanya langsung tanya-tanya aja gitu. Jadi kalau misalkan berbeda dengan yang di kasus Manggala Sutta ya, di Manggala Sutta itu setelah dewanya Upasangkamitwa, setelah dewanya mendekat itu ada kata Abiwadetua. Abiwadetua ini artinya adalah setelah memberikan penghormatan. Jadi kalau di Manggala Sutta dewanya itu setelah mendekat dia memberi hormat dulu baru bertanya. Kalau di sini dia tidak dia mendekat langsung bertanya. Another reason is sometimes he forget maybe to pay home. Like Uttamananda, sometimes he can't approve to me, he not pay home. He just talking, he go back. Ya, saya udah bilang atau alasan berikutnya mungkin dewanya lupa memberikan penghormatan gitu ya. Soalnya kadang Samanera Utamananda juga seperti itu. Kadang mendekati Sayadaw tapi tidak memberikan hormat. Lupa dia gitu. Alright. So when he asking question, Atano Sansaya Samogata Sansaya means the doubt. Sansa completely eliminate doubt. Okay. To free from the his doubt. Okay.
Ya, jadi kenapa si dewa ini menanyakan pertanyaan ini ya? Jawabannya adalah di sini kata-katanya adalah Atano sang saya samugata thang ya. Atano artinya adalah untuk diri sendiri, sang saya samugata athang. Ya, sang saya ini artinya adalah keraguan-raguan, samugata artinya adalah menghancurkan, athang artinya adalah tujuan. Jadi tujuannya adalah untuk menghilangkan keraguan-raguan yang ada pada dirinya. Semoga dada. Semoga dada. Okay, so tomorrow continue, no? Ya, kita lanjut besok ya. Any question? Nobody understand. I have questions, Sayadaw. Okay. Okay. But it's regarding the noun. For example, Sambuddhasa, that one is masculine, right, Sayadaw? That's why it divide Sambuddhasa. Sa is a dative case. Dative. How about the Nibbanasa is also dative case or? Yeah, Nibbanasa. See the condition. Nibbanasa, which sentence Nibbanasa? For example, Nibbanasa Pachayohotu. Nibbanasa Pachayo. At the time, this is not dative, it is genetic. Pachayo, that's the supporting cause of the Nibbana at the time. Seeing the Pachayo at the time, Nibbanasa is not dative. Yes, sir. Have to see another one also. Yes. Because say spelling different case like that. Yeah. And another question is sometimes Sayadaw said about Mara. So how many kind of Mara is there? And reading in the sutta, how do we know which kind of Mara? For example, in the Nibbana Sutta, the Ananda is not like distracted by Mara. So how do we know which kind of Mara? Mara, Deva Buddha Mara. Buddha time, Deva Buddha Mara always request Buddha to pranidhana quickly. And also this Mara have a power. No? So this Mara sometimes can enter the Mahamaggalana stoma inside also. No? So how to enter? I don't know. Mara can enter inside the stoma or the Mahamaggalana. No? And also the Mahabrinivana Sutta. No? So Buddha say, no? So the one who already the mastery in the 80 pada, he can last long, no, in the lifespan like that. And then whenever another forget to request the Buddha to last long like that. At the time they explain Mara made his hand very long. After that, this hand reached to the another mouth. No, enter another mouth and reach to the heart. So Mara hand holding whenever another heart like that. Therefore, whenever another forget to request like that. So this meaning is that this Mara can make everything like that, create anything. So this called Deva Buddha Mara. This is one Mara. No, another four Mara also had. No, here is that there are 5 kind of Mara. No, Deva Buddha Mara is number 1. No. Ya, jadi tadi pertanyaan pertama adalah tentang sama sambudasa ya. Sama sambudasa ini adalah kata dia gendernya maskulin ya, tapi dia ditulis dalam deklinasi datif ataupun kepada. Karena di sini kan penghormatan kepada sama sambuda gitu ya. Sementara kalau misalkan kata walaupun yang belakangnya sama-sama sa ya gitu. Contohnya nibanasa ya. Dia ini sebenarnya memang bisa dua artinya sebagai deklinasi datif ataupun genetif gitu. Tapi kita harus lihat konteks dari kalimatnya. Contohnya nibanasa pacayo hotu. Nah, nibanasa pacayo hotu, pacayo kan artinya adalah sebab. Hotu itu adalah semoga ini terjadi. Jadi semoga ini menjadi sebab dari nibana, sebabnya nibana gitu ya. Jadi di sini lebih tepat nibanasa itu lebih
ke arah genetif ataupun kepemilikan. Jadi sebabnya nibbana gitu ya. Itu jadi nibbana sapacahotu itu nibbanasanya lebih ke arah deklinasi genetif ya. Walaupun sebenarnya dia bisa diterjemahkan sebagai datif juga karena formatnya sama. Tapi di situ dalam konteks kalimatnya lebih cocok sebagai genetif ataupun kepemilikan ya. Lalu pertanyaan kedua adalah tentang mara. Ada berapa jenis mara dan eh, bagaimana kita tahu yang di suta itu sedang menjelaskan yang mana maranya? Apakah mara yang berupa dewa ataupun yang berupa kilesa dan sebagainya. Nah, Sayadaw tadi menjelaskan biasanya yang muncul di suta itu ada juga yang dewa putamara ya, yang berbentuk dewa gitu ya. Contohnya banyak kasus di suta itu dijelaskan bahwa dewa putamara ini dia itu muncul dan meminta kepada Buddha untuk parinibbana cepat-cepat gitu ya. Ini dalam bentuk dewa eh, dewa dewa mara gitu ya. Jadi bukan kilesa tapi dia adalah seorang dewa, seorang makhluk gitu ya. Ataupun ada juga cerita tentang Bante Mahamoggallana ya yang Dewa Mara ini dia itu memasuki perutnya dari Bante Moggallana ini gitu ya. Jadi ini juga sebagai Dewa Puta Mara, sebagai Mara yang berbentuk dewa. Ataupun di dalam Mahaparinibbana Sutta tadi saya sudah mengatakan bahwa ketika Buddha menjelaskan kepada Bante Ananda bahwa jika seseorang itu telah menguasai iddhipada ataupun landasan kekuatan batin, maka seseorang itu bisa hidup panjang ya. Maksudnya Buddha ini bisa memperpanjang umurnya. Tapi pada saat itu dikatakan bahwa Mara itu, Dewa Mara itu dia menggunakan tangannya, memasukkan tangannya itu dengan sangat panjang melalui mulutnya Bante Ananda ya. Jadi dengan tangannya itu dia mencengkram jantung dari Bante Ananda. Makanya pada saat itu Bante Ananda tidak bisa meminta kepada Buddha untuk memperpanjang umurnya. Jadi di situ juga sebenarnya yang sedang dijelaskan adalah Dewa Putamara, Mara yang berbentuk dewa. Tapi sebenarnya ada 5 jenis Mara gitu. Salah satunya adalah Dewa Putamara. Tapi yang 4 saya belum menjelaskan. Yeah, Uddhavananda, you should not open your mouth. Otherwise, Mara hand will come in inside your mouth. Ya, sama Utamananda katanya jangan buka mulutnya, jangan nyelangap ya, gitu. Karena nanti marah bisa masukin mulutnya, masukin tangannya ke mulut kamu. So about the deity case, na idame nyatina hotu, the nyatina is a deity case. No, idame nyatina hotu, no, idame punyan, no, yamasa renyo hotu, sakasa renyo hotu. These are all deity case, no. Amakan renyo hotu, no? Renyo also deity case, no? Because this six spelling, dating and genetic are all the same, no? Seeing the in the sentence, no, and I have to choose this a deity case like that. So it no idamenya dina hotu. So this marriage reached to the our relative like that, no? This a deity case. Ya, jadi saya sudah menjelaskan ya bahwa deklinasi datif dan genetif ya kepada dan kepemilikan itu formatnya biasanya selalu sama ya. Jadi maka dari itu ketika dalam satu kalimat kita harus dengan cerdas menentukan apakah ini sedang dalam konteks kepada atau konteksnya kepemilikan. Contohnya kalau tadi nibbana sapacahotu ini lebih tepat sebagai genetif ataupun kepemilikan. Jadi karena ini adalah sebab dari nibbana, sebabnya nibbana gitu ya. Sementara kalau dalam idame nyatinang hotu ini nyatinang kan nyati itu artinya adalah saudara gitu ya. Nyatinang ini deklinasi datif atau genetif, tapi di sini lebih tepat sebagai datif yaitu karena kita berharapnya semoga ini melimpah kepada saudara saya gitu. Jadi ini lebih tepat sebagai datif gitu ya. Nyatinang hotu. Idame punya ya masaranya hotu. Ya tadi juga dijelaskan tentang idame punyang ya masaranyo hotu, sakasaranyo hotu. Nah, sakasa ataupun Yamasa itu adalah deklinasi datif ataupun genetif gitu. Tapi lebih tepat konteksnya sebagai datif karena di sini kita sedang artinya adalah kepada. Semoga jasa ini melimpah kepada Raja Yama, kepada Raja Saka gitu ya. Jadi itu adalah datif. Dan juga ranyo, kata ranyo ini dia adalah akar katanya adalah raja ya, raja. Tapi di sini dia kalau dalam bentuk datifnya, dalam bentuk datif ataupun genetif, dia bisa dalam bentuk ranyo gitu. Tapi di sini lebih tepat sebagai datif karena sama artinya adalah kepada si Raja Saka tersebut ataupun kepada si Raja Yama tersebut. Jadi harus pintar-pintar kita menentukan apakah ini datif atau genetif. So Visuddhi Magga, no, it will start there. This stanza because whenever Vassa want to explain Sila Samadhi Pinya, therefore he choose this stanza in the introduction. Ya di pembukaan dari Visuddhi Magga ini
Bante Buddha Gosa memilih syair yang ini ya. Kenapa seperti itu? Karena di dalam Visuddhi Magga ini Bante Buddha Gosa ini ingin menjelaskan tentang sila sama dipanya, dan syair ini cocok untuk sebagai pembuka dari penjelasan Bante Buddha Gosa ini. Okay. So he asking why the Buddha doesn't want to extend his lifespan, Sayadaw. Because if the Buddha extend his lifespan, now maybe more arhat. Yeah, no, correct. Yeah, Buddha showed the span, no? Every Buddha stay there 80% of their lifespan only. Therefore, every Buddha, they said, they are Dhammata. Now, Dhammata is a universal truth, right? Ya, jadi kita sadar memang semua ya kita juga pengennya seperti itu gitu ya. Tapi kita sadar semua Buddha itu biasanya hanya menghabiskan 80% dari umurnya dari umurnya gitu ya. Dan ini adalah disebut sebagai dhammata ataupun apa ya, sesuatu yang selalu terjadi pada semua Buddha, selalu dilakukan oleh semua Buddha. Okay. Ita vada jami samvedam bunya samvedam Sabe dewa numodantu sabba sampati sediya Eta vada jami samvedam sunya samved sa anumodan sabba Eta vada samved Savidata numoda Sabba sambadi sedi Idame nyadina odu sukita odu nyade Idame nyadina odu sukita odu nyade Idame nyadina odu sukita odu nyade Idame bunya asawa kaya wa Idame bunya nibbana sabacayo Mama bunya baga sabasatana bajimi Pesame me sama Punya bagan lebandu sadu 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 sadu